Nabi Isa alaihi salam. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Ibrahim alaihi salam kedatangan beberapa orang tamu. Nabi Ibrahim dan istrinya pun menyajikan daging sapi untuk menyambut tamu-tamu tersebut. Namun, setelah dihidangkan, tamu-tamu tersebut menolak hidangan tersebut. Nabi Ibrahim pun merasa khawatir dan takut karena hal tersebut. Tamu-tamu yang datang itu akhirnya menenangkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan menjelaskan kalau mereka tidak minum dan makan. Setelah itu, tamu-tamu tersebut menyampaikan maksud kedatangannya kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Tamu-tamu tersebut berkata bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kaum Lut. Namun, mereka juga datang untuk memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Sarah akan segera dikaruniai seorang putra yang bernama Ishak. Mendengar kabar tersebut, Sarah pun tidak percaya karena dirinya merupakan wanita yang mandul. Selain itu, Sarah dan Nabi Ibrahim juga sudah tua sehingga sangat mustahil untuk bisa mendapatkan momongan. Mengetahui hal tersebut, malaikat-malaikat itu kembali meyakinkan Sarah dan Nabi Ibrahim jika kabar gembira tersebut memang benar adanya. Sarah dan Nabi Ibrahim alaihi salam langsung tersenyum dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah. Kisah dari malaikat yang menyampaikan kabar bahagia tersebut juga tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 30 yang berbunyi, mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah ini tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, berakhlak baik, dan juga saleh. Tidak jauh berbeda dengan Nabi Ismail. Nabi Ishak juga diajarkan mengenai ilmu-ilmu agama Islam sedari kecil oleh ayahnya. Menjelang akhir hayat Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dinikahkan dengan wanita yang bernama Rafikah. Pada saat diangkat menjadi nabi dan menyebarkan ajaran agama Islam, Ishak ternyata dikenal sebagai sosok yang ahli dalam ilmu dan hikmah. Sedangkan lokasi dakwah dari Ishak sendiri diketahui berada di daerah Palestina, terutama daerah Kan'an dan Syam. Dalam berdakwah dan memimpin kaumnya, Ishak juga dikenal sebagai seorang nabi yang ramah, sehingga banyak kaumnya yang segan dan menghormatinya. Rafikah, istri dari Nabi Ishak, merupakan anak dari salah satu saudara kandung Nabi Ibrahim. Keduanya dinikahkan pada saat Nabi Ibrahim sebelum Nabi Ibrahim meninggal dunia. Pada saat dinikahkan, kala itu Nabi Ishak sudah berumur 40 tahun. Setelah menikah, Rafikah ternyata juga turut serta dalam berdakwah dan juga menyebarkan agama Islam bersama suaminya, Ishak. Keduanya juga dikaruniai 2 orang anak walaupun harus menunggu selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Hal ini terjadi dikarenakan Rafikah binti Batu'il merupakan seorang wanita yang mandul. Tidak heran jika Nabi Ishak dan Rafikah harus bersabar dalam memperoleh keturunan, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Sarah dahulu. Setelah penantian panjang tersebut, Ishak alaihi salam dan juga Rafikah langsung dikarunia sepasang anak kembar yang keduanya berjenis kelamin laki-laki. Nama anak pertamanya adalah Isu, sedangkan anak keduanya diberi nama Yakub. Walaupun kembar, baik Isu dan Yakub ternyata memiliki kesenangan yang berbeda. Jika Isu tumbuh menjadi pemuda yang gemar berburu dan tegas dalam bersikap, berbeda lagi dengan Yakub yang lebih senang mengikuti jejak ayah ibunya dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, keduanya terlibat perselisihan yang membuat Isu marah kepada Yakub. Pada suatu hari, Nabi Ishak alaihi salam meminta anak pertamanya, Isu, untuk berburu dan memasakkan makanan kesukaannya dari hasil hewan buruan tersebut. Namun, Rafikah meminta Yakub, putra keduanya, untuk menyajikan makanan kesukaan Nabi Ishak alaihi salam sebelum Isu datang. Rafikah pun memasangkan pakaian milik Isu kepada Yakub. Tidak tanggung-tanggung, Rafikah juga memasangkan kulit domba di tangan dan leher Yakub agar Ishak mengira Yakub adalah Isu. Saat Yakub menghidangkan makanan tersebut di hadapan Ishak, Ishak meraba tubuh anaknya dan mengatakan bahwa suara yang menghidangkan adalah suara Yakub tetapi tangannya seperti tangan Isu. Setelah menyantap makanan tersebut, Nabi Ishak pun mendoakan Yakub yang dikirinya adalah Isu. Doa tersebut pun doa yang berisi agar putranya selalu diberikan kebaikan, rezeki berlimpah, menjadi tuan bagi saudaranya, dan berlaku pula untuk anak keturunannya. Betapa kagetnya Isu saat sang ayah berkata telah menyantap hidangan dari Isu sekaligus mendoakan dirinya. Saat itulah keduanya tersadar jika yang datang dan menghidangkan makanan tadi adalah Yakub. Isu pun menangis karena doa yang telah diucapkan oleh Ishak tidak bisa ditarik kembali. Mengetahui hal itu, Isu pun marah dan berniat untuk membunuh Yakub setelah Ishak wafat. Mengetahui hal tersebut, Rafikah pun meminta Yakub meninggalkan rumahnya menuju rumah sang paman, Laban, yang berada di Mesopotamia atau yang kini dikenal sebagai Irak. Sebelum pergi, Nabi Ishak kembali mendoakan Yakub dan melarang putranya untuk menikahi wanita Palestina karena mereka termasuk ke dalam golongan orang kafir.
Tidak heran jika akhirnya Nabi Yakub memperistri salah seorang wanita yang berasal dari keluarga besar Nabi Ibrahim. Sedangkan Isu, yang sudah terlanjur memperistri dua wanita Palestina, akhirnya juga memperistri Mahalat, putri dari Nabi Ismail. Selama di Irak, Yakub juga diperintahkan oleh Ishak untuk belajar dan lebih memahami agama Islam. Nabi Ishak sendiri wafat pada usia 180 tahun. Sebelum Nabi Ishak meninggal, kedua anaknya pun diketahui telah akur kembali. Isu sebagai putra pertama Nabi Ishak dan Rafikah diketahui sebagai nenek moyang dari bangsa Romawi, sedangkan Yakub merupakan nenek moyang dari Bani Israel. Tidak hanya itu saja, anak kedua dari Ishak, Yakub nantinya dikenal oleh umat Muslim sebagai seorang nabi yang meneruskan tugas ayahnya. Cerita dari Nabi Ibrahim, Ishak dan juga Yakub ini juga tercantum pada Qur'an surat Sad ayat 45-46 yang berbunyi, "Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat." Nabi Ishak sendiri wafat di usia 180 tahun. Adapun makam dari Nabi Ishak sendiri berada di Palestina bersama dengan kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim dan juga Sarah. Like and share.